Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat muslim yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wabil khusus teman-teman yang ada di grup Menara Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya di hari tasyrik ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala sebagai wujud cinta kita kepada Allah, ingat kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suasana tasyrik, ya, para jamaah mungkin sedang menikmati daging-daging kurban, ya, dan bersama keluarga tetap kita sempatkan kajian kita sekalipun cukup singkat, ya. Dalam kesempatan yang baik ini insya Allah kita akan sama-sama mempelajari hikmah pengkurbanan. Lebih khusus kita akan meneladani Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Tabarukar Rahman, dari seorang bapak yang diangkat oleh Allah menjadi nabi yang mulia, kemudian lahir dari seorang istri yang mulia. Alhamdulillah, dengan izin Allah maka lahirlah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, yang sejak awal sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim agar menjadi anak yang soleh. Nah, di sini kita lebih fokus kepada karakter yang ada pada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam surah Maryam pada ayat yang ke-54 dan 55. Allah Ta'ala berkalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Jamaah yang berbahagia, di sini Allah Ta'ala berkalam dan sebutlah, bacakanlah fil kitab, di dalam Alkitab, Ismail, yaitu kisah Nabi Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di, bahwasanya dia Nabi Ismail adalah seorang hamba yang senantiasa menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, dan dia Nabi Ismail senantiasa memerintahkan kepada keluarganya untuk menegakkan salat dan membayarkan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan dia Nabi Ismail di sisi Rabb-nya menjadi hamba yang diridhoi. Jamaah yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka di sini Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala mengatakan bahwa ini pujian dari Allah Ta'ala untuk Nabi Ismail. Jadi Allah Dat yang maha mulia, Dat yang maha terpuji, memuji Nabi Ismail. Nah, banyak karakter kebaikan yang ada pada diri beliau tentunya. Dalam kesempatan yang baik ini kita urai di sini setidaknya ada 4 karakter Nabi Ismail. Yang pertama, Shadiqul Wa'di. Beliau adalah seorang hamba yang senantiasa menepati janji. Janji yang pertama disebutkan janjinya beliau kepada Allah Ta'ala. Jika beliau bernadar, pasti dia akan melakukannya. Kemudian yang kedua, janji beliau kepada ayahnya. Ketika ayahnya mengutarakan terkait perintah Allah untuk menyembelihnya, kemudian beliau mengatakan, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau, niscaya engkau dapati aku termasuk hamba-hamba yang sabar. Benar-benar kesabaran itu ternyata ada pada beliau. Dan yang ketiga yaitu
beliau menepati janji kepada siapapun. Disebutkan dalam sebuah tafsir, pernah beliau punya janjian sama temannya untuk bertemu di salah satu tempat yang telah disepakati. Qadarullah temannya ini lupa, ya, sehingga temannya tadi nggak jadi datang di tempat yang telah disepakati. Apa yang terjadi pada Nabi Ismail? Allahu Akbar. Beliau tunggu sampai esok harinya, sampai temannya tadi datang. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pada karakter yang pertama ini, yuk kita cek diri kita. Kita introspeksi diri kita. Benarkah kita sudah menjadi hamba yang memenuhi janji? Janji kita kepada Allah kayak apa tuh? Berulang kali kita ingin meninggalkan maksiat, berjanji ingin bertaubat. Ternyata kita juga sering ngulangi lagi. Balik lagi. Kemudian janji kepada orang tua, kita juga banyak yang kurang sabar untuk berbuat baik kepadanya. Kita juga menjanjikan ini dan itu, ya kita akan memuliakannya. Kadang-kadang kita masih marah, kita anyel dan seterusnya. Ke teman-teman juga begitu. Bagaimana janji kita? Kadang-kadang kita udah mengatakan insya Allah, tapi kemudian kita dengan mudahnya membatalkan janji itu. Hanya diganti dengan kalimat afwan, afwan, afwan. Maaf, maaf dan maaf. Kecuali memang ya secara syariat kita tidak bisa menepatinya. Naam, jamaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, karakter Nabi Ismail adalah Rasulan Nabi, ya. Beliau ada seorang Rasul dan seorang Nabi. Nah, kalau kita ingin mengikuti beliau menjadi Rasul dan Nabi kan gak mungkin, ya. Kata Imam Ibnu Katsir, ini menunjukkan bahwa Nabi Ismail derajatnya tinggi banget gitu. Bahkan lebih tinggi daripada Nabi Ishak. Walaupun sama-sama utusan Allah. Karena Nabi Ishak beliau Nabi saja. Kalau Nabi Ismail Rasul dan Nabi. Dan di sini juga dikatakan dalam sebuah hadis bahwa innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah telah memilih dari putranya Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail. Nah, kita lihat karakternya dari sisi apa? Nabi itu kan menyampaikan kebaikan. Nabi itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo deh kita sebagai hamba Allah semangat untuk mengajak teman-teman kita, untuk mengajak siapapun yang berinteraksi dengan kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya butuh tenaga, butuh usaha, bahkan butuh biaya. Naam, kemudian yang ketiga, karakter Nabi Ismail adalah ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakah. Beliau senantiasa mengajak keluarganya untuk menjaga sholat dan bayar zakat. Jadi perhatian Nabi Ismail kepada keluarganya Masya Allah. Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya dan aku yang terbaik untuk keluargaku. Maka di sini teman-teman kita juga harus punya pertimbangan dong. Harus ada skala prioritas dong. Keluarga kita harus kita prioritaskan. Ya, kita ajak bagaimana keluarga kita untuk selalu melakukan kebaikan. Perhatikan. Ya, Allah berkalam, ku anfusakum bahlikum naro. Jaga diri-dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Jangan sampai kita loyal, kita royal kepada orang lain. Kemudian kita sangat pelit waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk keluarga. Perhatikan keluarga dengan sebaik-baiknya. Naam. Kemudian yang terakhir jamaah yang berbahagia, wa kana 'inda rabbih mardiya. Tabarakar Rahman. Sifat Nabi Ismail adalah senantiasa di sisi Rabbnya. Beliau adalah hamba yang diridhoi. Wah, ini yang bukan hal yang mudah jamaah. Bagaimana kita bisa mencari ridhonya Allah. Ya. Karena kalau Allah udah ridho sama kita, Masya Allah, semuanya menjadi mudah. Semuanya menjadi berkah. Semuanya menjadi baik gitu. Kadang kita lebih banyak mencari ridhonya manusia daripada ridhonya Allah gitu. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang ridhonya Allah kita kalahkan dengan ridhonya manusia gitu. Gara-gara mencari ridhonya manusia kemudian kita tinggalkan Allah. Ya, jamaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ayo, ya hidup ini gak akan ada maknanya kalau kita tidak diridhoi oleh yang punya kehidupan ini, yaitu Allah Ta'ala. Ya, sekali maupun mencari ridhonya harus
berusaha dengan maksimal, kita lakukan. Ya, kita lakukan. Karena kalau sudah Allah ridho, Masya Allah, jannah yang menanti kita semua. Naam, jamaah yang berbahagia, sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga ada faidah, manfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.